Mengenal pahlawan nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Paku Alaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Paku Alaman. Ia merupakan putra dari Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam III. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS. Sekolah ini merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Ia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Stopia, namun ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatan yang buruk. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia pernah bekerja untuk surat kabar Sedia Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ia tergolong salah seorang penulis yang handal pada masanya. Gaya tulisannya bersifat komunikatif dan gagasan-gagasan yang anti-kolonial. Selain ulet sebagai wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa, pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat untuk mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Perancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis, "Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga." Namun, tulisan yang paling terkenal adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang dimuat dalam surat kabar The Express, pimpinan Doos Dekker, tanggal 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Akibatnya, ia dan dua rekannya ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun demikian, kedua rekannya, Doos Dekker dan Cipto Mangunkusumo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. Suwardi kala itu baru berusia 24 tahun. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, ia mendirikan Kantor Berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia.
Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang berencana untuk ia dirikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia akhirnya mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Tanggal 17 Agustus 1946, ia ditetapkan sebagai Maha Guru pada Sekolah Polisi Republik Indonesia bagian tinggi di Mertoyudan, Magelang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Lalu pada tanggal 19 Desember 1956, ia juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ketetapan hari tersebut disahkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 bersamaan dengan penetapannya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Lokasi wafatnya di Padepokan Ki Hajar Dewantara. Jenazahnya kemudian disimpan di Pendopo Agung Taman Siswa untuk kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Jayabrata pada tanggal 29 April 1959.